Shalom, puji Tuhan boleh kembali bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami mengingatkan bahwa saudara yang telah diberkati lewat program ini, namun program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema Sabat dan Akhir. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang memberikan pencerahan, memberikan kepada kami amaran dan petunjuk untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mau mengingatkan bahwa tayangan ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Lalu kemudian yang kedua kita mencoba mendalami ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita mengangkat pertanyaan-pertanyaan dari pelajaran hari per hari. Lalu yang terakhir bagian aplikasi. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu dasar firman Allah. Penulis pelajaran Sekolah Sabat telah memilih beberapa perikop. Yang pertama Yakobus 2 ayat 8-13. Di sini mengajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, karena hukum yang paling penting adalah hukum kasih. Kalau kita pilih kasih hanya menghormati orang kaya dan kemudian tidak memberikan perhatian kepada orang yang miskin, kita melanggar hukum kasih, kita akan dihakimi sesuai dengan cara kita menghakimi orang lain. Lalu kemudian Ulangan 5 ayat 12-15. Ayat ini menyatakan bahwa kita harus menghormati hari Sabat, menjaga kekudusan hari itu, dan Allah mengingatkan kita untuk beristirahat pada hari Sabat seperti yang telah dilakukannya setelah penciptaan dunia ini. Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Ayat ini mengajarkan bahwa dunia dan segala isinya diciptakan oleh Allah dan bahwa kuasanya meliputi seluruh bumi. Itu sebabnya kita harus takut akan Tuhan karena Dia memiliki kuasa atas semua yang diciptakannya. Lalu kemudian Wahyu pasal 14. Ini adalah tentang pekabaran 3 malaikat yang memberikan amaran terakhir kepada dunia untuk menyembah Allah dan memuliakan Dia. Dan ada penghukuman bagi mereka yang gagal memperhatikan amaran ini. 2 Petrus 3 ayat 13, Rasul Petrus mengingatkan ada pengharapan tentang langit yang baru dan bumi yang baru yang dinantikan oleh orang percaya. Di dalamnya terdapat kebenaran Allah. Wahyu 21 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan penggambaran tentang sorga, langit yang baru, bumi yang baru diciptakan oleh Allah, di tempat di mana tidak akan ada lagi kesakitan, kemiskinan, penderitaan, perpisahan, air mata. Allah akan menjadikan segala sesuatu baru. Nah, sekarang kita mencoba melihat makna daripada judul Sabat dan Akhir. Apa sebenarnya pengertian atau definisi dari Sabat? Nah, Sabat artinya menurut definisi kamus, artinya hari ke-7 dalam 7 hari dalam 1 minggu. Ya, ini ditetapkan di dalam Perjanjian Lama sebagai hari peristirahatan. Perjanjian Lama mencatat penetapan hari Sabat di dalam hukum-hukum yang diberikan kepada Musa. Nah, perintah paling pertama mengenai pemeliharaan hari Sabat ditemukan di dalam Keluaran 16 ayat 22-30. Walaupun konsep tentang Sabat sudah ada sebenarnya di Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Nah, di dalam Keluaran 16 ayat 22-30, bangsa Israel diberi mana setiap hari dan diperintahkan untuk mengumpulkan 2 kali lipat pada hari ke-6 sehingga mereka tidak perlu mengumpulkan lagi pada hari ke-7. Kalau kita perhatikan, dicantumkannya hukum Sabat di dalam Dekalog atau 10 hukum, baik di versi Keluaran maupun Ulangan, menetapkan bahwa perintah ini sebagai hukum yang permanen bagi bangsa Israel. Di dalam Keluaran 20 ayat 8-11, persyaratan hukum Taurat secara eksplisit menyatakan bahwa tidak boleh ada pekerjaan yang boleh dilakukan oleh seorang atau ternak pada hari Sabat. Dan pembelaan teologis untuk beristirahat pada hari ke-7 dapat kita lihat kembali jauh ke pekan penciptaan
Kejadian 2 ayat 1-3, di mana Allah berhenti beristirahat, Syabat, pada hari ketujuh penciptaan. Dan itu sebabnya umat Israel dan kita semua harus beristirahat karena Allah berhenti pada hari itu. Lalu kemudian apa pengertian kata akhir di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Nah, di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, kata akhir di sini berarti konflik pada zaman akhir. Pertentangan yang besar dimulai di sorga, tetapi kemudian pertanyaannya selalu adalah tentang otoritas Tuhan. Masalah utama sejak dari sorga sampai penutupan sejarah bumi adalah tentang penyembahan. Apakah kita mengakui otoritas Tuhan? Nah, oleh karena Sabat adalah tanda penyembahan kita kepada Allah, maka Sabat akan menjadi ekspresi luar bagi mereka yang menyembah Allah pada konflik di zaman akhir. Ellen White di dalam Ellen G. White Comments yang dimuat di dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 977 menegaskan bahwa masalah Sabat akan menjadi pokok persoalan di dalam konflik terakhir yang besar di mana seluruh dunia akan memainkan suatu peran. Inilah konteks dari pelajaran sekolah Sabat kita, wilayah cakupannya, apa yang akan kita pelajari hubungan antara Sabat dan konflik terakhir. Ini akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saat ini kita tiba pada pemahaman ayat inti kita. Ayat inti untuk pelajaran sekolah Sabat pekan ini diambil dari Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Efesus 3 ayat 9 berbunyi, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita akan melihat pertama-tama konteks siapa yang menulis dan untuk siapa. Nah, saudara, penulis dari surat Efesus secara tradisional ditujukan kepada Rasul Paulus. Jadi dipercaya Rasul Paulus ini adalah penulis dari surat ke jemaat di Efesus, di mana audiens yang dituju di dalam surat Efesus ini diyakini adalah komunitas Kristen yang ada di kota Efesus, yaitu yang terletak di Turki modern saat ini. Kita bisa lihat itu di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang pertama. Di sana kita lihat bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus dan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, tentang apa ayat yang dimaksudkan di dalam ayat inti kita? Saudara, di dalam Efesus pasal 3, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah telah memberitahukan suatu rahasia, bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi juga memiliki bagian dalam janji-janji Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Dan ia menekankan, atau Paulus menekankan, bahwa Injil itu bukan saja dimiliki atau bukan saja milik orang Yahudi, tetapi untuk semua orang, terlepas dari etnis mereka. Nah, kira-kira apa maksud dan tujuan penulisan? Tujuan dari surat ini adalah untuk memberikan bimbingan, dorongan kepada komunitas Kristen yang ada di Efesus untuk mengajarkan mereka tentang sifat kasih karunia Allah dan tempat mereka di dalam tubuh Kristus. Khususnya pasal 3, Paulus rindu memperdalam pemahaman orang Kristen Efesus tentang rahasia Kristus. Paulus juga menekankan bahwa orang-orang non-Yahudi termaksud di dalam rencana keselamatan Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Baik saudara, di dalam ayat inti kita ada kalimat yang mengatakan isinya tugas penyelenggaraan rahasia. Apa pengertian dan maksud kalimat ini? Saudara, kata tugas di sini datang dari kata oikonomia yang diterjemahkan administration atau plan, ya, atau rencana. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tugas atau rencana yang rahasia ini? Nah, saudara-saudara, Efesus 3, di dalam Efesus 3 ini, Paulus dengan terang-terangan mengakui jika ia telah dinyatakan atau telah dinyatakan kepada Paulus apa itu rencana yang rahasia ini. Dan Paulus menjabarkan di dalam pasal ini bahwa rencana rahasia itu adalah penyatuan orang Yahudi dan non-Yahudi dalam satu tubuh. Nah, kemudian kita akan melihat kalimat yang mengatakan telah berabad-abad tersembunyi. Mengapa rahasia ini telah berabad-abad tersembunyi? Apa arti dari ayat ini?
Nah, saudara, penyatuan antara Yahudi dan non-Yahudi ini tidak pernah dibicarakan sebelumnya, baik di dalam gereja, demikian juga kepada umat pilihan yang ada di Perjanjian Lama. Sehingga Paulus menyatakan dengan ekspresi yang ada di dalam kalimat ini, bahwa rahasia ini, rencana ini, Allah ingin bahwa menyelamatkan bukan saja orang Yahudi, tetapi juga menyelamatkan orang non-Yahudi, di mana mereka semuanya itu akan masuk di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ya, dan hal menarik lain dari pembahasan kita adalah penghakiman, penciptaan, dan akuntabilitas. Nah, mengapa perlu penghakiman dan akuntabilitas dari makhluk ciptaan, khususnya dari manusia? Ketika manusia diciptakan keluar dari tangan Sang Pencipta dan hadir di dunia ini, Allah telah memberikan kepada mereka kebebasan untuk memilih. Itulah sebabnya manusia disebut moral beings atau makhluk moral yang sudah seharusnya memiliki tanggung jawab moral kepada Allah atas segala tindakan kita. Alfa Omega Jilid 1 halaman 41 mengatakan, Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, sanggup untuk menghargai kebijaksanaan serta kebajikan daripada tabiatnya dan keadilan tuntutannya, dan dengan kebebasan yang penuh, mereka bisa memilih untuk menurut atau tidak. Kemudian, salah seorang teolog dan pionir gereja Advent, Leroy Edwin Fromm, dalam buku The Conditionalist Faith of Our Fathers, volume 1 halaman 144, dia mengatakan, kebebasan berkehendak adalah akuntabilitas moral. Makhluk-makhluk moral ciptaannya di bumi, yaitu manusia, dianugerahi oleh pencipta mereka dengan kebebasan berkehendak. Mereka adalah agen-agen moral yang bebas. Manusia, mahkota ciptaan, diciptakan dengan tujuan untuk melaksanakan kehendak itu dengan kebebasan. Adam bukanlah robot atau bayi yang baru lahir dan belum berkembang, tetapi adalah seorang manusia dewasa, makhluk yang sepenuhnya bertanggung jawab. Dia harus membuat pilihannya sendiri, dan meskipun diciptakan tanpa dosa, ia harus mengembangkan karakter yang benar dan kudus, dan karakter itu dikembangkan melalui pilihan-pilihan yang benar dan berdaulat. Nah, dengan adanya kebebasan berkehendak, maka harus ada pula standar, yaitu hukum Allah, untuk mengukur apakah pilihan-pilihan manusia itu benar dan sesuai dengan tuntutan Allah Sang Pencipta atau tidak. Itulah sebabnya perlu adanya penghakiman, khususnya bagi kita makhluk moral yang diciptakan Allah untuk menentukan hasil dari pilihan-pilihan yang kita telah buat sebagai ciptaannya. Akuntabilitas setiap orang akan ditimbang dalam penghakiman Allah yang adil. Pilihan-pilihan yang dibuat oleh setiap oranglah yang akan menentukan nasib akhir dari masing-masing kita. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 berkata, bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kenapa? Roma pasal 14 ayat 12 katakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada siapa? Kepada Allah. Nah, apa akuntabilitas dari manusia sebagai ciptaan? Mari kita lihat. Dari sejarah penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 khususnya, Allah memang memberikan tugas untuk dalam tanda kutip menaklukkan bumi dan berkuasa atas binatang-binatang ciptaan Tuhan yang lain. Artinya mengurus atau mengelola bumi termasuk makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Namun demikian, akuntabilitas manusia sebagai ciptaan Allah adalah yang pertama, mengakui kedaulatan Allah Sang Pencipta. Yang kedua, menyembahnya sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, merenungkan hasil-hasil ciptaan Allah. Nah, rumusan dari ketiga hal tadi yang saya sebutkan adalah tentunya pemeliharaan Sabat, penyembahan Allah pada hari Sabat. Nyonya White mengatakan dalam Omega Jilid 1 halaman 40, di Eden Allah telah menetapkan satu pekerjaan penciptaan yang telah dilakukannya itu dengan memberkati hari yang ketujuh. Pemeliharaan hari Sabat haruslah merupakan satu pengakuan yang disertai rasa terima kasih dari semua orang yang akan mendiami bumi ini bahwa Allah adalah Khalik mereka dan Raja mereka yang sebenarnya, bahwa mereka adalah ciptaan tangannya dan berada di bawah kekuasaannya. Allah menyucikan atau mengasingkan hari ketujuh sebagai suatu hari perhentian bagi manusia. Untuk mengikuti teladan Khaliknya, manusia harus berhenti pada hari yang suci ini, sehingga bila mana ia memandang ke langit dan bumi, ia dapat mengingat kembali akan pekerjaan penciptaan yang besar itu. Dan bila ia memandang bukti dari hikmat dan kebajikan Tuhan, hatinya akan dipenuhi oleh cinta dan hormat akan Khaliknya.
Dan Allah merencanakan agar hari Sabat itu akan mengarahkan pikiran manusia untuk merenung-renungkan hasil ciptaannya. Baik, terima kasih Pendeta. Kita masih melanjutkan dengan tema penciptaan. Bagaimana proses dan cara penciptaan itu? Nah, menurut ajaran Alkitab, Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Di dalam Kejadian pasal 1 kita temukan bahwa ini adalah sebuah perjalanan penciptaan yang berlangsung selama 6 hari. Setiap hari Allah mengucapkan firman-Nya dan menciptakan hal yang baru. Pada hari pertama Allah menciptakan terang, pada hari kedua langit, cakrawala, hari ketiga daratan dan tumbuhan, pada hari keempat matahari, bulan dan bintang, hari kelima ikan dan burung-burung, dan pada hari keenam hewan-hewan di darat dan manusia. Tetapi di dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia adalah sesuatu peristiwa yang istimewa dan penuh kehormatan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berbeda dari ciptaannya yang lain, dengan memberikan kepada manusia ini kemampuan untuk berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dan setiap kali selesai pekerjaan penciptaan, maka kita membaca dalam Kejadian 1, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, kata baik dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama adalah tov, yang artinya good, give pleasure, excellent, prosper, happiness. Yang artinya baik, memberikan sukacita, unggul, makmur, bahkan juga kebahagiaan. Dari arti kata tov ini tersirat di sana bahwa ada berkat yang dituangkan dalam setiap karya ciptaan Allah. Jadi Allah berfirman dan Allah memberkati. Demikianlah proses bagaimana Tuhan menciptakan. Selanjutnya pertanyaan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika Allah menciptakan makhluk hidup dan juga termasuk di dalamnya ada lembaga, institusi, rumah tangga maupun juga pernikahan. Nah, gereja masih Advent hari ke-7 dan sebagian kecil kaum Kristen konservatif mempercayai kepada penciptaan sesuai dengan cerita kisah penciptaan di dalam buku Kejadian pasal 1, di mana kita memaknai kata yom yang diterjemahkan hari ke dalam bahasa Indonesia itu berarti 24 jam. Karena tidak pernah kata yom itu digunakan untuk menggambarkan jangka waktu yang lain, tetapi selalu adalah 24 jam. Di dalam buku Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 63, kaum kreasionis memiliki pandangan yang berbeda mengenai aktivitas Allah di dalam alam. Karena kuasa dan kecerdasan supernatural Allah, ia dapat mencapai tujuan-tujuannya tanpa dibatasi oleh waktu. Dan kitab suci menggambarkan penciptaan dunia dan penghuninya dalam waktu 1 minggu saja. Hal ini tidak menjadi masalah bagi Allah karena ia telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya. Ia tidak dibatasi oleh hukum-hukum alam, tetapi ia menggunakan hukum-hukum tersebut untuk mencapai tujuannya di dalam periode waktu yang ia pilih. Karena kisah penciptaan adalah dasar dari pesan seluruh Alkitab dan orang-orang Kristen telah menemukan bahwa Alkitab dapat diandalkan dalam kehidupan pribadi mereka, maka mereka dapat memiliki iman untuk percaya bahwa kisah penciptaan dalam Alkitab adalah benar dan bahwa penciptaan tidak memakan waktu yang lama. Dengan kata lain, kita percaya kepada kisah penciptaan sesuai dengan Kejadian pasal 1 bahwa dunia ini diciptakan dalam jangka waktu 1 minggu secara literal. Nah, bagaimana dengan institusi pernikahan? Kalau kita baca komentar dari Roh Nubuat di dalam buku Adventist Home halaman 340, di sana dikatakan, pada waktu Yesus bersoal jawab dengan ahli Taurat orang Farisi, ia merujuk mereka kepada hari-hari yang penuh berkat di Eden, ketika Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu sangat baik. Kemudian pernikahan dan hari Sabat memiliki asal-usulnya. Institusi kembar ini adalah untuk kemuliaan Allah demi kepentingan manusia. Jadi dari kutipan ini kita temukan bahwa ada twin institution,
institusi kembar, yaitu pernikahan dan hari Sabat sama-sama diciptakan sejak dari Taman Eden. Demikianlah informasi kita yang boleh kita temukan sehubungan dengan penciptaan, waktunya, dan bagaimana ini dihubungkan dengan institusi pernikahan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat pokok diskusi selanjutnya, yaitu mengenai Sabat. Apa itu Sabat dan apa makna serta tujuannya? Nah, saudara-saudara, di dalam 28 doktrin halaman 268, di sana menyatakan jika Sabat itu adalah hari istirahat, hari berbakti, dan juga hari melayani. Dan 28 doktrin juga menyebutkan paling sedikit ada 7 makna dari hari Sabat itu. Yang pertama, hari Sabat itu adalah peringatan abadi akan pencipta. Mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Kemudian yang kedua adalah lambang penebusan. Ya, baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan kita saat ini, hari Sabat itu adalah lambang penebusan. Kemudian yang ketiga, tanda penyucian. Kemudian yang keempat adalah tanda kesetiaan. Yang kelima adalah waktu persekutuan. Hari Sabat itu adalah waktu persekutuan. Yang keenam, hari Sabat itu adalah tanda dibenarkan oleh iman. Dan hari Sabat itu adalah sebuah lambang beristirahat di dalam Kristus. Nah, mungkin kita bertanya, sampai kapan Sabat harus kita amalkan? Saudara-saudara, di dalam 28 doktrin halaman 292, sesuai dengan informasi di dalam Yesaya pasal 66 ayat 22 dan 23, 28 doktrin mengatakan seperti ini. Kitab suci menyatakan bahwa Allah menginginkan agar umatnya memelihara Sabat sampai pada hari kekekalan. Nah, jika demikian, apa yang harus kita lakukan pada hari Sabat? Ada beberapa poin yang rindu saya bagikan, paling sedikit ada 9 hal yang dapat kita lakukan pada hari Sabat. Yang pertama adalah berbakti. Di dalam perbaktian kita memiliki puji-pujian, kita berdoa di sana, kita membaca Alkitab, bahkan kita mendengarkan khotbah. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang bisa kita lakukan pada hari Sabat adalah membuat kegiatan-kegiatan rohani seperti diskusi Alkitab, kelompok bersaksi, dan lain sebagainya untuk menguatkan kerohanian, iman, dan percaya. Kemudian yang ketiga, hal yang bisa kita lakukan di dalam hari Sabat, jangkauan ke masyarakat. Ya, seringkali kita melihat program-program ini seperti membagikan buku-buku dan juga membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah di dalam hari Sabat kita bisa melakukan kunjungan-kunjungan untuk orang yang sakit, ya, entah itu sakit di rumah ataupun sakit di rumah sakit. Pada hari Sabat kita dapat melakukan kegiatan seperti ini. Kemudian yang kelima adalah menikmati ciptaan Tuhan di alam. Seringkali kita menikmati ciptaan Tuhan di alam pada hari Sabat, dan itu sangat penting untuk kita agar kita dapat lebih menyatu dengan Allah, menyatu dengan ciptaan Tuhan dan memahami tentang karya penyelamatan yang Tuhan berikan pada hari Sabat. Kemudian yang keenam adalah menahan diri dari pekerjaan dan kegiatan sekuler lainnya. Pada hari Sabat, pikiran kita harus fokus kepada hal-hal yang rohani. Kita jauhkan segala hal-hal yang dapat mengganggu, menahan kita dalam fokus kita kepada hal-hal yang rohani. Seperti kegiatan-kegiatan sekuler atau kegiatan yang bersifat urusan pribadi. Yang ketujuh adalah kita bisa luangkan waktu untuk bersama dengan keluarga. Hari Sabat itu adalah hari yang terbaik di mana kita boleh bersama-sama dengan keluarga, istri, suami, anak-anak, menikmati berkat perhentian di dalam hari Sabat. Kemudian yang kedelapan, kita bisa gunakan hari Sabat sebagai waktu untuk mengisi ulang tenaga dan menyegarkan diri secara rohani. Dan yang kesembilan, yang terakhir, pada hari Sabat penting untuk merencanakan hari itu. Rencanakan hari Sabat dengan baik, dengan melakukan persiapan-persiapan pada hari-hari sebelum hari Sabat. Selanjutnya tentang Sabat, apa pahala pada saat kita taat atas hari Sabat dan sebaliknya, apa amaran bagi yang mengabaikannya? Kalau kita membaca janji firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan 14, dikatakan di sana, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi paling tidak ada 3 hal pahala atau keuntungan yang boleh kita terima dari pemeliharaan dan ketaatan kita atas hari Sabat. Yang pertama, bersenang-senang. Taat memelihara hari Sabat tidak semata-mata untuk memberikan kepada kita istirahat secara fisik, namun yang paling penting dan utama adalah kesenangan dan ketenangan jiwa secara mental dan spiritual. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. I will give you rest. Yang kedua, setia taat memelihara Sabat memberi jaminan kemenangan. Melintasi puncak bukit-bukit bumi dengan kendaraan kemenangan. Saat kita menyembah Pencipta pada hari Sabat, kita membawa diri kita mendekat dan tunduk kepadanya. Dan saat kita tunduk dan dekat dengan Allah, maka dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8, iblis akan lari dan kita akan mendapatkan kemenangan. Kita bertumbuh secara rohani dan ini akan menghasilkan kematangan dan kesetiaan kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, merayakan Sabat melatih dan mempersiapkan kita untuk menyembah Dia nanti di sorga. Allah bukan hanya pencipta kita, namun juga pemilik surga, pemilik alam semesta. Yang kita rindu-rindukan adalah kita berada di sorga. Kita akan minum dari milik pusaka Yakub. Artinya, keturunan Yakub dalam gambaran di dalam Wahyu pasal yang ke-7 adalah orang-orang yang dimeteraikan. Nah, yang mereka inilah yang akan mewarisi kerajaan sorga. Jadi ketika kita merayakan Sabat dengan setia, kita juga akan menikmati kerajaan sorga, melatih diri kita untuk bersiap ke sana. Nah sekarang apakah hubungan Sabat dengan pekabaran 3 malaikat yang tertulis di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12? Kalau kita melihat konteks pelajaran sekolah Sabat kita, maka dalam pekabaran 3 malaikat, khususnya malaikat yang pertama, ada Injil diberitakan di sana, ada warning tentang penghakiman, dan ada ajakan atau perintah untuk menyembah Pencipta. Wahyu 14 ayat yang ke-7 bagian B. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapakah pencipta yang dimaksud? Sudah tentu pencipta itu adalah Allah yang dapat kita temukan dalam kisah penciptaan menurut kitab Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Dan di akhir pekerjaan penciptaan Allah, setelah semua telah jadi, Allah kemudian menciptakan Sabat. Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7, Sabat, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi kata berhenti di sini adalah Sabat, rest. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi dalam konteks akhir zaman, panggilan penyembahan dalam pekabaran 3 malaikat berhubungan erat dengan penyembahan yang benar kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Sang Pencipta. Dan hal ini terhubung dengan Kejadian pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Terhubung dengan hari peringatan penciptaan, yaitu hari ke-7 dalam siklus mingguan, hari Sabat. Jadi kita dipanggil untuk menyembah Kristus sebagai pencipta langit dan bumi. Sabat kemudian adalah simbol istirahat, bukan pekerjaan. Simbol anugerah, bukan legalisme. Jaminan, bukan penghukuman. Bergantung padanya, bukan bergantung pada diri kita sendiri. Sabat adalah simbol restorasi atau pemulihan, yang ujungnya adalah kemuliaan langit yang baru dan bumi yang baru di masa yang akan datang. Lebih lanjut lagi, secara keseluruhan, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, kitab Wahyu pasal yang ke-14, Nyonya White menuliskan dalam letter atau surat 31/1898, bahwa tanda penurutan itu adalah pemeliharaan Sabat hukum keempat itu. Jika manusia mentaati hukum keempat ini, mereka akan juga mentaati hukum-hukum yang lain. Kemudian di dalam buku Historical Sketches 217, haruslah ada sebuah tanda bagi umat-umat Allah, dan tanda itu adalah memelihara hari Sabatnya yang kudus.
Kemudian dikatakan pemeliharaan hari Sabat yang benar akan menjadi isu utama dalam pertentangan yang besar dan yang terakhir. Testimonies jilid 6 352. Dan hal itu menjadi garis pemisah antara para pengikut Allah dan para pengikut iblis, serta ujian kesetiaan kepada Allah menurut The Great Controversy halaman 605. Terima kasih pendeta, dan sekarang kita menyoroti Sabat dan akhir zaman. Nah, mengapa pemeliharaan hari Sabat kalau kita lihat sepertinya terdegradasi? Apa maknanya terdegradasi? Lalu kemudian apa bahayanya? Contoh pemeliharaan Sabat yang terdegradasi adalah ketika seseorang hanya memenuhi kewajiban untuk tidak bekerja pada hari Sabat, tetapi tanpa memperhatikan makna atau tujuan hari Sabat itu sendiri. Ada beberapa contoh pemeliharaan Sabat yang terdegradasi. Yang pertama, contohnya tidak bekerja pada hari Sabat, tetapi justru menghabiskan waktu untuk bersantai atau menonton televisi tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual atau merenungkan kebesaran Allah. Yang kedua, menghadiri kebaktian pada hari Sabat hanya untuk menepati kewajiban tanpa memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, melakukan kegiatan keagamaan atau sosial pada hari Sabat, tetapi tidak memperhatikan kualitas ibadah atau kebaikan yang diperbuat kepada sesama manusia. Yang selanjutnya, yang keempat, membatasi pemeliharaan Sabat hanya pada hari Sabat saja, tetapi tidak menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang mungkin kita sebut sebagai Masih Advent, tetapi pada hari ke-7 saja tidak menjadi orang Advent pada 7 hari. Lalu kemudian yang terakhir, tidak memperhatikan kebutuhan orang lain pada hari Sabat, seperti orang yang sakit atau orang yang memerlukan bantuan yang sangat darurat, karena menganggap pemeliharaan Sabat itu lebih penting daripada mengasihi sesama manusia. Pemeliharaan Sabat yang terdegradasi ini dapat menyebabkan kita kehilangan arti sebenarnya, dan hari Sabat ini akan menjadikan sebuah rutinitas dan kewajiban belaka sehingga kehilangan akan makna yang dalam dan manfaat rohani yang besar dalam kehidupan kita sebagai pemelihara Sabat. Tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi tujuan utama, maka Sabat tidak akan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka yang mengakui memeliharanya. Apa kira-kira standar penurutan atas pemeliharaan Sabat? Khususnya mungkin kita perlu tahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, saya mau bacakan ada kurang lebih 10 hal larangan-larangan pada hari Sabat yang terdapat di dalam Alkitab. Yang pertama, tidak melakukan pekerjaan apapun, Keluaran 20 ayat 8-10. Tidak melakukan perdagangan pada hari Sabat, Nehemia 10 ayat 31. Tidak memuat atau membongkar barang pada hari Sabat, Nehemia 13 ayat 15-19. Tidak memasak pada hari Sabat, Keluaran 16 ayat 23-29. Tidak melakukan perjalanan jauh pada hari Sabat, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12. Tidak melakukan kepentingan diri sendiri pada hari Sabat, Yesaya 58 ayat 13-14. Tidak memulaikan pekerjaan yang baru pada hari Sabat, Yohanes 9 ayat 14-16. Tidak memberi beban kepada orang lain pada hari Sabat, Nehemia 13 ayat 22. Tidak merusak atau mengganggu ketenangan pada hari Sabat, Yesaya 56 ayatnya yang kedua. Dan yang terakhir, tidak melakukan kejahatan pada hari Sabat, Yesaya 58 ayatnya yang ke-13. Nah, ketika kita masuk ke perjanjian baru, Yesus menambah suatu hal atau dimensi yang lain, aspek yang lain tentang hari Sabat. Contohnya kalau kita baca di dalam beberapa ayat, Matius 12 ayat 12, sebab itu pada hari Sabat diperbolehkan untuk berbuat baik. Lalu kemudian Markus 3 ayat 4, lalu katanya kepada mereka, apakah pada hari Sabat diperbolehkan berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh? Dan mereka diam saja ketika Yesus menyatakan hal itu. Di dalam Matius 12, Yesus memberikan sebuah ilustrasi. Jika salah seorang dari kamu mempunyai seekor domba, lalu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan mengambilnya, mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Yesus menegaskan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, dari ayat-ayat yang kita lihat tadi, dapat disimpulkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat adalah hari keselamatan.
Hari Sabat adalah hari di mana orang yang tertindas dibebaskan, di mana orang yang sakit dilepaskan, di mana orang yang lapar akan diberi makan, di mana orang yang kecewa akan dikuatkan, di mana orang yang lemah lututnya akan diteguhkan. Kita boleh melakukan kebajikan dan melayani orang lain, tetapi tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Sabat yang dinyatakan di dalam hukum Taurat. Demikianlah tentang Sabat di dalam praktiknya, di dalam pemeliharaannya. Baik, terima kasih pendeta, dan saat ini kita tiba pada aplikasi dari pelajaran kita. Mengapa hanya penyembahan pada hari Sabat yang diutamakan? Apa penyembahan dan perbaktian hari lain tidak perlu dan tidak penting? Nah, saudara-saudara, tentu beribadah pada hari-hari lain juga penting untuk pertumbuhan iman dan rohani kita. Tuhan juga tidak melarang kita berbakti atau membuat kebaktian di hari-hari lain. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari yang khusus, yang diasingkan Tuhan. Dan itu diberikan kepada kita manusia sebagai ciptaannya, sebagai peringatan jika Tuhan itu adalah Allah dan kita ini adalah ciptaannya. Oleh karena itu di dalam 28 doktrin halaman 292, di sana dikatakan, tidak terdapat di dalam Alkitab yang menyuruh kita memelihara hari mana saja dalam minggu itu selain dari hari Sabat. Tidak pernah dikatakan hari lain yang diberkati atau disucikan dalam minggu itu kecuali hari Sabat. Berbakti pada hari lain, tetapi hari Sabat itu adalah hari yang istimewa, hari penyembahan kita, hari yang dikuduskan, disucikan di mana Allah berhenti, hari di mana kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita. Nah, jika demikian, mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang yang setia menurut akan perintah hari Sabat, tetapi pada hari-hari lain mereka hidup bukan seperti orang pemelihara hari Sabat? Nah, saudara-saudara, saya ingin membagikan kepada kita ada dua kutipan dalam Roh Nubuat yang menyinggung akan hal ini. Bagaimana mereka yang hidup setia kepada hari Sabat, pada saat hari Sabat tiba, mereka terlihat sangat rohani, tetapi pada hari-hari lain mereka tidak terlihat seperti anak-anak Tuhan. Di dalam Review and Herald 22 Maret 1887, di sana Roh Nubuat mengatakan, agama yang benar bukan hanya teori, emosi, atau bentuk kata-kata, tetapi prinsip aktif yang hidup, masuk ke dalam semua hubungan kehidupan, dan ini memerlukan kebiasaan hidup, disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang kita tahu, motif dan tujuan. Motif dan tujuan kita harus murni dan tidak egois. Kata-kata kita benar dan tindakan kita tulus. Jadi saudara-saudara, Roh Nubuat mengamarkan bahwa agama yang benar bukan saja teori. Bukan saja mengetahui bahwa hari Sabat itu adalah hari yang mulia, hari yang kudus, hari yang diberkati. Tetapi kita harus dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Bukan saja hari Sabat, tetapi kehidupan rohani kita dapat kita perlihatkan di hari-hari yang lain juga. Review and Herald 22 Juli 1890 mengatakan, kehidupan sehari-hari menunjukkan karakter yang sebenarnya. Ini adalah ujian karakter. Tindakan sehari-hari menentukan kebiasaan, dan ini menjadi karakter tetap. Jika Kristus tinggal di dalam hati, Dia akan dinyatakan dalam kehidupan luar. Saudara-saudara, jika kita benar-benar mau memelihara hari Sabat, tentu itu akan ditunjukkan di dalam karakter kita sehari-hari. Kita menjadi pemelihara hari Sabat, bukan saja menjadi anak Tuhan pada hari Sabat, tetapi menjadi anak Tuhan pada setiap hari. Hari pertama sampai hari ketujuh. Karena karakter yang sebenarnya ini akan menjadi modal kita ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kita dapat bertemu dengan Dia dan menyongsong Dia naik dalam kerajaan surga. Sebagai penutup dan juga sekaligus aplikasi dari pembahasan kita mungkin berpikir ada orang-orang yang melakukan tugas tanggung jawab hidup itu pada hari Sabat. Contoh, mereka yang bekerja di lembaga atau institusi gereja Advent dan mereka diharuskan untuk bekerja pada hari Sabat, seperti di universitas atau mungkin pekerjaan dining di institusi-institusi tertentu, juga di rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana pada saat yang sama mereka melakukan penyucian dan penyembahan pada hari Sabat?
Di dalam Alkitab ada beberapa kelompok orang yang memang dituntut untuk tetap bekerja pada hari Sabat. Contohnya para imam. Imamat pasal 24 yang ke-5 sampai 9, 1 Tawari pasal 9 ayat yang ke-32. Dan Yesus tidak mempersalahkan mereka. Sebaliknya memperpanjang konsep boleh melakukan pekerjaan kebaikan atau kemurahan pada hari Sabat. Yohanes pasal 7 ayat 23 sampai 29. Yesus katakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Matius pasal 12 ayat yang ke-12. Jadi bekerja pada hari Sabat adalah kewajiban bagi sebagian orang dalam tanda kutip. Alfa Omega jilid 5 halaman 212 dan 213 dikatakan di sana. Yesus berkata kepada mereka bahwa pekerjaan melepaskan orang yang menderita adalah sesuai dengan hukum hari Sabat. Sesuai pula dengan pekerjaan malaikat Allah yang senantiasa turun naik antara surga dan bumi ini, melayani manusia yang menderita. Allah tidak dapat sedikit pun menghentikan tangannya, kalau tidak manusia itu akan pingsan dan mati. Maka manusia pun mempunyai pekerjaan yang patut dilakukan pada hari ini. Kebutuhan hidup harus diteruskan, orang sakit perlu dirawat, keperluan yang berkekurangan harus disediakan. Ia dianggap bersalah jika tidak menolong orang-orang yang menderita pada hari Sabat. Hari perhentian Allah yang suci dijadikan bagi manusia dan perbuatan kebajikan adalah sesuai dengan maksud hari itu. Nah, kemudian dikatakan di dalam Testimonies jilid 7 halaman 104 sampai 105, lembaga-lembaga kesehatan gereja didirikan untuk meringankan orang sakit, untuk membangkitkan semangat penyelidikan, dan untuk menyebarkan terang dan untuk memajukan reformasi. Orang-orang Kristen yang bekerja di hari Sabat harus membawa sikap yang murni kepada Allah dan hati yang bersedia untuk melayaninya. Inilah yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka memelihara hari Sabat itu tidak berarti menunjukkan kemurungan atau kemuraman. Para pekerja ini harus menunjukkan wajah yang cerah dan ceria menurut Testimonies jilid 6, 365. Dan pada saat yang sama menunjukkan semangat penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Medical Ministry 216. Pekerja harus menjaga pikiran agar tetap terangkat kepada Allah dalam doa dan mempercayai Dia dengan cara yang khusus pada hari Sabat. Selected Messages 3 halaman 265. Jadi pelayanan kasihlah yang sangat dihargai oleh Allah. Desire of Ages halaman 268. Nah, apa yang diharapkan harus dilakukan pada hari Sabat, khususnya setelah jam-jam perbaktian? Secara sederhana, fokus dari hari Sabat adalah menjadi satu hari yang terhubung dengan Allah dan di mana kita juga terhubung satu dengan yang lain. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Sekali lagi kita diingatkan di sana tentang hari Sabat. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi untuk menguduskan hari Sabat, kita bahkan tidak boleh membiarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan perintah ini mencakup semua yang ada di dalam rumah kita. Para penghuni rumah harus mengesampingkan urusan duniawi mereka selama jam-jam suci hari Sabat. Semua harus bersatu untuk menghormati Tuhan dengan rela melayani pada hari kudusnya. Patriarchs and Prophets halaman 307-308. Nah, di dalam gereja kita boleh belajar firman, bersaksi bagi sesama kita, anggota gereja, dan mendengarkan kesaksian yang lain, menyanyikan pujian, atau mungkin boleh mengadakan seminar setelah jam divine service untuk kemajuan rohani. Kita juga boleh mengadakan training atau pelatihan bagi anggota jemaat. Di sana kita boleh berdoa, merenung secara pribadi, dan lain-lain yang sifatnya positif, yang membawa fokus kita tetap kepada Allah dan tetap melayani sesama. Nah, Testimonies jilid 2 halaman 583 dikatakan di sana, untuk menguduskan hari Sabat, kita tidak perlu mengurung diri di dalam tembok, menutup diri dari pemandangan alam yang indah dan dari udara surga yang bebas dan menyegarkan. Kita tidak boleh membiarkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi sekalipun. Tetapi pikiran tidak dapat disegarkan, dihidupkan, dan ditinggikan dengan mengurung diri di dalam tembok selama jam-jam Sabat. Mendengarkan khotbah-khotbah yang panjang dan doa-doa yang formal yang kata Nyonya White membosankan. Hari Sabat Tuhan disalahgunakan dengan cara yang salah jika dirayakan dengan cara yang demikian. Tujuan yang telah ditetapkan itu tidak tercapai. Sabat dibuat untuk manusia untuk menjadi berkat baginya dengan memanggil pikirannya dari pekerjaan duniawi untuk merenungkan kebaikan dan kemuliaan Allah.
Umat Allah perlu berkumpul untuk berbicara tentang Dia, bertukar pikiran dan gagasan mengenai kebenaran yang terkandung di dalam firman-Nya, dan untuk mencurahkan sebagian waktu untuk berdoa. Tetapi waktu-waktu ini, bahkan pada hari Sabat, janganlah dibuat menjadi membosankan karena panjangnya waktu dan kurangnya minat dalam perbaktian tersebut. Jadi artinya kita boleh mengadakan kegiatan di luar selama pikiran kita, fokus kita tetap kepada Allah yang kita sembah dan tetap membawa misinya, yaitu menolong mereka yang menderita dan membangun sesama. Artinya kita boleh pergi keluar melihat alam, kita boleh mengadakan kegiatan berbagi kasih di mana saja kita boleh berada, menemukan orang-orang yang menderita, dan mungkin kita juga boleh mempererat hubungan keluarga, mengunjungi keluarga kita yang lain dan mendoakan mereka. Jadi hal-hal ini boleh direkomendasikan kita lakukan pada hari Sabat, khususnya setelah jam perbaktian. Kiranya hari Sabat ini kita boleh nikmati dan berkat-berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang tidak memelihara Sabat, berkat Tuhan ini tidak akan pernah dirasakan. Tetapi bagi kita yang percaya, mari kita tetap setia, merayakan Sabat, memelihara kekudusannya. Pada akhirnya kita akan melatih diri kita sampai tiba di surga nanti, menyembah Allah di dalam kemuliaannya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, memberi kami kesempatan untuk belajar kembali dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan apa yang kami pelajari, diskusikan bersama di dalam hati dan sanubari kami, serta memberi kami kesanggupan, kekuatan untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar, kami boleh sujud tunduk kepada pencipta kami, dan biarlah Tuhan berdaulat di dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk semua yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan melalui Yesus Kristus. Kami persembahkan doa kami, memohon berkat untuk sahabat-sahabat kami yang bergabung bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.